Kita masuk ke lebih dalam lagi tentang subconscious mind, karena 88% tindakan kita kontribusi pikiran bawah sadar. Kita wajib mengenal apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana program software terpasang pada pikiran bawah sadar kita. Ketika manusia baru lahir, di belahan bumi manapun manusia itu lahir, dari suku apapun dan dari tingkat strata ekonomi keluarga level apapun, dari tingkat strata ilmu pengetahuan keluarga dari level apapun, sang jabang bayi softwarenya masih kosong. Disinilah 5 tahun pertama manusia diinstal kebenaran dalam tanda petik versi lingkungan dan orang tuanya yang akan dia bawa sepanjang hidupnya. Kita bahas lebih rinci sedikit tentang pikiran sang anak. Seorang anak terlahir di dunia tanpa merasa takut, kecuali rasa takut akan gelap dan rasa takut akan suara keras. Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Lama kita tidak membicarakan mengenai ilmu aplikasi psikologi ini. Sesekali menyambar ilmu ini boleh ya. Mungkin ada manfaatnya dalam saya mengingatkan diri saya sendiri dan Anda sahabat yang membutuhkannya. Ini bukan ilmu canggih, ini hanya pengetahuan sederhana. Kali ini kita membahas tentang rasa takut. Rasa takut itu sangat dominan di dalam mempengaruhi orang lain. Dalam bahasa kerennya, fear factors. Dunia advertising, dunia politik, dunia bisnis mengeksploiti rasa takut ini menjadi komoditas dalam tanda petik belanja. Ketakutan akan kelangkaan barang, ketakutan akan keterbatasan membuat perilaku menumpuk barang, dan ini terjadi di dalam semua orang, terutama para wanita yang terus dieksploiti rasa takutnya ini. Saya beri contoh bahwa iklan yang paling efektif di kelas retail adalah yang mengeksploitir rasa takut. Misalnya, iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak. Dan ini diulang-ulangi, ditakut-takuti walau terlihat sains. Lalu pasta gigi ini solusinya bagi para ibu. Dan percaya saya, mayoritas wanita kebeli dengan iklan itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut sebentar lagi setelah memahami keilmuan takut ini. 2 rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan, takut akan kekalahan, dan terus berkembang menjadi rasa takut akan kritik dan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita secara terus-menerus dikritik dan dihukum saat mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak dan kita dilarang-larang. Jangan, jauh-jauh dari sana, hentikan, letakkan. Hukuman fisik dan tidak ditunjukkannya rasa cinta, ancaman-ancaman yang dilontarkan yang membuat Anda merasa takut dan tidak aman seringkali mengiringi hentakan dan kritik-kritik seperti ini. Inilah muasal terbanyak rasa takut tadi tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita terlalu kecil, terlalu lemah, tidak kompeten, tidak cukup pandai, dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan yang lain. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata, saya memang tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Setiap saat dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang, reaksi otomatis dalam dirinya biasanya merupakan perasaan takut, gemetaran, dan perutnya mulai bergolak, tidak enak. Reaksi ini akan persis sama dengan ketika pantatnya ditampar oleh orang tuanya dulu. Lalu dia berkata, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Itulah subconscious memprogram dirinya menjadi seseorang yang tidak berkemampuan. Rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari kegagalan yang terjadi pada masa dewasanya nanti. Sebagai akibat dari kritik destruktif yang sering seseorang terima pada masa kecil. Kemudian dirinya menjadi seorang dewasa yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa, tetapi pikiran malah dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sebentar, melihat diri kita.
Sudahkah kita benar dalam tanda petik mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasihat dengan sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita dibentak, kita dihardik, kita dimaki, baik oleh lingkungan ataupun oleh keluarga, dan kita memilih menerimanya? Atau kita sekarang memilih melepasnya atau tidak menggenggamnya lagi sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita saat ini? Kita pikirannya tetap bersih atau masih membekas sehingga kita didominasi oleh driven fear, rasa takut ini? Faktor inilah yang membentuk 5 tahun pertama kehidupan manusia. Saya tidak akan bertanya di level mana Anda berada. Apakah keluarga penuh cinta? Apakah keluarga penuh persaingan? Apakah keluarga penuh curiga? Apakah keluarga penuh makian? Apapun itu kita tidak bahas dalam video ini. Anda yang merenung, karena apapun itu akan masuk di bawah sadar Anda masing-masing dan jadi sistem di dalam diri Anda. Jadi tugas berikutnya adalah Anda merenung. Anda lihat, Anda catat. Apapun yang jelek tadi, percaya saya, ke depan kita ubah.